Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila, guru produktif akuntansi sekaligus sebagai Kepala Program Studi Akuntansi di SMK Negeri 3 Sampit. Saya ucapkan selamat kepada siswa dan siswi yang baru bergabung dalam jurusan akuntansi. Di sini, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan sedikit tentang jurusan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, akuntansi merupakan salah satu kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Sampit. Kompetensi ini termasuk dalam jurusan bisnis dan manajemen, dan kompetensi akuntansi ini telah ada di SMK 3 sekitar tahun 2014. Garis besar tentang jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi yaitu kompetensi keahlian yang memberi bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap yang terintegrasi dan kecakapan kerja dalam bidang akuntansi. Sikap yang dimaksud itu adalah jujur, teliti, rapi, dan kerjasama untuk bisa mengerjakan kompetensi keahlian akuntansi, sehingga bekerja sesuai dengan prosedur dan mandiri. Bidang yang bisa diisi oleh tamatan akuntansi adalah sebagai operator dan teknisi akuntansi dengan lingkup pekerjaan, melakukan entry jurnal, memposting ke buku besar, dan menyajikan laporan keuangan secara manual dan komputerisasi baik pada perusahaan manufaktur, dagang, maupun jasa. Itu adalah sedikit tentang jurusan akuntansi. Kemudian kita akan masuk ke visi dan misi jurusan akuntansi. Yang pertama adalah visi jurusan akuntansi, yaitu mewujudkan kompetensi keahlian akuntansi yang berkualitas dan religius di bidang bisnis dan manajemen untuk menanggapi persaingan daerah globalisasi. Kemudian misinya yang pertama, membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermartabat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, membangun institusi tangguh dan kondusif yang berbasis kerjasama dengan berbagai pihak. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi keahlian akuntansi berbasis kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Keempat, menghasilkan lulusan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten dan profesional di bidang bisnis dan manajemen, mampu hidup mandiri serta dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya, menjadikan sekolah sebagai pusat uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi. Kemudian kita lanjutkan ke materi. Di sini kita akan mengenal mata pelajaran produktif atau mata pelajaran apa saja yang ada di akuntansi selain mata pelajaran umum. Di sini ada mata pelajaran produktif. Yang pertama itu adalah akuntansi dasar. Pada akuntansi dasar ini nanti kalian akan mempelajari hal-hal seperti konsep debit, kredit, neraca keuangan atau menyajikan laporan keuangan. Jadi nanti kalian di sini akan belajar tentang persamaan akuntansi dan ini menjadi dasar untuk pembelajaran akuntansi berikutnya pada saat kalian di kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya adalah perbankan dasar, seperti sejarah uang, sejarah bank, fungsi bank, serta sistem operasional lembaga perbankan. Berikutnya, aplikasi pengolahan angka. Untuk melakukan berbagai proses kerja akuntansi, kalian membutuhkan bantuan sistem komputer untuk mempermudah proses pengolahannya. Dan mata pelajarannya adalah aplikasi pengolahan angka. Jadi nanti dalam mata pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang software khusus yang dibuat untuk mempermudah proses kerja akuntansi. Berikutnya, simulasi dan komunikasi digital.
Pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini mempelajari bagaimana cara mengemukakan konsep atau gagasan dalam sebuah presentasi digital beserta peralatan dan teknologi yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah ekonomi bisnis dan administrasi umum. Administrasi umum yaitu materi yang dipelajari di jurusan akuntansi. Selanjutnya adalah pelajaran ekonomi bisnis. Pelajaran ini adalah cabang terapan dari ilmu ekonomi yang mempelajari materi-materi seperti keuangan, organisasi, kegiatan bisnis lainnya yang diterapkan dalam bisnis sebuah perusahaan. Berikutnya administrasi umum. Dalam administrasi umum ini nanti kalian belajar berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen. Nah, berikutnya adalah komputer akuntansi dan administrasi pajak. Komputer akuntansi itu adalah mata pelajaran yang mengenai sistem akuntansi yang menggunakan teknologi komputer untuk menjalankan berbagai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan. Komputer akuntansi ini akan kalian pelajari pada saat kalian duduk di kelas 11 dan 12. Kemudian berikutnya administrasi pajak. Dalam administrasi pajak, itu nanti kalian akan mendapat materi-materi seperti pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak, jenis-jenis pajak, ataupun tata cara pemungutan pajak, dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Kemudian yang berikutnya adalah etika profesi dan PKK. Kita bahas dulu etika profesi. Etika profesi ini merupakan materi yang menyangkut bagaimana kode etik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan profesi akuntan. Dan berikutnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di jurusan ini nanti kalian akan mempelajari ilmu mengenai kewirausahaan, di mana kalian akan diperkenalkan dengan berbagai produk kreatif yang bisa menjadi peluang wirausaha. Nah, jadi itu adalah mata pelajaran produktif akuntansi yang akan kalian temui baik di kelas 10, 11, dan 12. Berikutnya adalah kompetensi keahlian akuntansi. Yang pertama, pembelajaran akuntansi manual dan akuntansi komputer. Sebenarnya untuk pembelajaran akuntansi manual dan akuntansi komputer itu konsepnya sama, hanya berbeda dalam mekanismenya. Dalam arti bahwa akuntansi manual menggunakan pena dan kertas untuk mencatat setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal, buku besar, laporan keuangan, dan memperhitungkannya juga secara manual. Sedangkan kalau akuntansi komputer itu menggunakan komputer untuk melakukan transaksi secara elektronik, sehingga perhitungan hanya diinput data yang diperlukan dan dilakukan oleh sistem komputer. Jadi dari segi kecepatan relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan akuntansi manual. Tapi nanti kalian tetap belajar baik itu akuntansi manualnya dan akuntansi komputernya. Berikutnya yaitu mengetahui akuntansi baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, karena nanti saat kelas 11 kalian akan belajar praktikum akuntansi baik jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi bagaimana nanti siklus akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Itu nanti bisa kalian bedakan saat kalian berada di kelas 11. Berikutnya adalah dapat melakukan siklus akuntansi minimal bagi diri sendiri dan perusahaan pada umumnya, dan sekaligus mampu menerapkan sistem perpajakan di Indonesia. Ini adalah kompetensi keahlian dalam akuntansi. Berikutnya adalah struktur kurikulum jurusan akuntansi. Bidang keahlian, bisnis dan manajemen, program keahlian, akuntansi dan keuangan, kompetensi keahlian, akuntansi dan keuangan lembaga. Mata pelajaran di sini ada muatan lokal, muatan nasional, muatan kewilayahan, dan peminatan kejuruan.
Untuk muatan nasional, di sini ada beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran ini nanti kalian akan dapati di kelas 10, 11, dan 12, baik semester 1, semester 2, dan di sini ada 3, 2 ini adalah jam per minggu. Berikutnya di sini juga ada muatan kewilayahan. Bisa kalian peroleh di kelas 10 dan 11. Nah, terus yang C, muatan peminatan kejuruan. Di sini ada dasar bidang keahlian atau yang dikenal dengan C1. Bidang keahlian ini merupakan mata pelajaran dasar dari bidang keahlian akuntansi. Di sini ada simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Kemudian ada juga C2 atau dasar program keahlian. Dasar program keahlian ini merupakan mata pelajaran dasar program keahlian yang akan dipelajari oleh semua program keahlian pada bidang keahlian akuntansi. Dan ini juga kalian mempelajarinya cuma di kelas 10. Nah, berikutnya adalah C3. C3 atau kompetensi keahlian. C3 atau kompetensi keahlian ini merupakan mata pelajaran dari masing-masing kompetensi keahlian. Mata pelajaran ini akan kalian pelajari khusus di kelas 11 dan kelas 12. Jadi untuk C1 dan C2 itu nanti mata pelajarannya khusus untuk kelas 10, sedangkan untuk C3 atau kompetensi keahlian itu mata pelajarannya akan kalian dapati di kelas 11 dan 12. Ya, berikutnya adalah PKL. Ya, PKL. Kita akan belajar berikutnya tentang PKL, praktek kerja lapangan. PKL atau praktek kerja lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. PKL adalah suatu proses pembelajaran dan pelatihan secara praktis dalam bidang kompetensi keahlian masing-masing. PKL ini harus diikuti oleh siswa SMK yang orientasinya setelah lulus adalah bekerja. Hasil dari praktek kerja lapangan adalah laporan praktek kerja lapangan. Perbedaan antara SMA dan SMK terletak di PKL, di mana SMA hanya mempelajari pelajaran umum yang terbagi ke dalam 2 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Siswa SMA tidak ada yang namanya PKL, namun berbeda dengan siswa SMK yang mempunyai berbagai jurusan. Mereka harus mengikuti PKL yang berdurasi 1-6 bulan. Siswa SMK dapat mengenal dunia kerja lebih nyata dengan praktek langsung di perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri. PKL biasanya dilaksanakan pada semester 4 atau kelas 11. Jadi nanti kalian saat duduk di kelas 11, kalian akan melaksanakan yang namanya PKL. Dan untuk akuntansi, untuk jurusan akuntansi, itu PKL-nya biasanya di instansi-instansi pemerintahan. Ada seperti misalnya di Bapeda, BPKAD, terus juga ada di bank, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya, tujuan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri, menjadi media pengaplikasi dari pembelajaran yang diperoleh dari sekolah untuk diterapkan di dunia industri, meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait, memperoleh wawasan tentang dunia kerja, dan dapat memahami konsep non-akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja, dan lain-lain. Ini adalah tujuan PKL, praktek kerja lapangan. Jadi intinya nanti di PKL kalian itu belajar secara langsung proses bagaimana sebenarnya dunia kerja.
Kemudian berikutnya, uji kompetensi keahlian atau UKK. Uji kompetensi keahlian atau UKK ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di SMK. Ini tentang uji kompetensi keahlian. Jadi nanti saat kelas 12, kalian akan melaksanakan yang namanya UKK. Kemudian kita juga ada unit produksi akuntansi. Apa sih unit produksi akuntansi itu? Unit produksi akuntansi adalah aktivitas usaha sekolah terkait langsung atau tidak terhadap program pendidikan dan latihan dalam upaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk mendukung pelaksanaan program sekolah. Unit produksi jurusan akuntansi SMK Negeri 3 Sampit berupa koperasi siswa. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan unit produksi itu sebagai berikut. Yang pertama, sarana pelatihan bagi siswa. Karena nanti kalian kan diminta untuk mandiri. Jadi unit produksi ini merupakan sarana pelatihan bagi kalian dalam berwirausaha. Terus menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha guru dan siswa. Kemudian mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri dalam pelaksanaan kegiatan praktik siswa. Berikutnya adalah nama Kaprodi, Kalap, UP, dan guru-guru produktif akuntansi. Yang pertama kita lihat di sini ada nama kepala lab, kepala UP, unit produksi, dan wali kelas. Ini adalah nama-nama maupun jabatan mereka masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Mila, itu sebagai kepala program studi akuntansi. Yang kedua adalah Ika Arisnur Cahyawati sebagai kepala lab akuntansi. Yang ketiga, Siti Rahma Utami sebagai kepala unit produksi. Kemudian untuk wali kelasnya yang pertama Ika Arisnur Cahyawati sebagai wali kelas 10 akuntansi 1, Yusuf Randi Tabarat sebagai wali kelas 10 akuntansi 2, Sri Widyaningrum sebagai wali kelas 11 akuntansi 1, Erna Agustina sebagai wali kelas 11 akuntansi 2, Mukti Nirmalasari sebagai wali kelas 12 akuntansi 1, dan Nurjenah Fitriyanti sebagai wali kelas 12 akuntansi 2. Nah, berikutnya adalah nama guru-guru produktif akuntansi atau guru-guru yang mengajar khusus untuk mata pelajaran produktif akuntansi tadi, seperti misalnya akuntansi dasar, aplikasi pengolahan angka, komputer akuntansi. Yang pertama adalah Ibu Leni Apriyanti, yang kedua saya sendiri, Mila, yang ketiga Bu Siti Rahma Utami, kemudian keempat Ibu Ika Aris, dan kelima adalah Suhadi SPD. Ini adalah guru-guru produktif yang akan mengajar mata pelajaran produktif seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, baik itu C1, C2 maupun C3. Ya, mungkin ini saja yang sedikit pengenalan dari Ibu tentang jurusan program akuntansi. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.